Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan nunjukin gimana sih trik supaya kita bisa meningkatkan bunga return yang kita terima di EasyCash. Nah, jadi sebelum mulai aku ingin nunjukin dulu ya teman-teman, kalau misalnya saldo aku udah bertambah. Kalau misalnya teman-teman ngikutin aku dari video-video sebelumnya, kan teman-teman lihat kalau misalnya di tanggal 20 aku sempat melakukan penarikan di Bibit ya teman-teman. Aku menarik semua danaku sekitar 170 juta kalau nggak salah. Dan sekarang kalau misalnya aku cek BC aku, saldonya udah bertambah ya teman-teman. Nih untuk saat ini saldoku udah jadi 174 juta sekian ya teman-teman, karena udah masuk dana dari Bibit. Aku menariknya tanggal 20 dan aku terima semuanya di tanggal 24. Sebenarnya ini nggak langsung di tanggal 24 tapi berkala teman-teman. Nih ya, kita bakal cek mutasinya dari tanggal 20 sampai tanggal 24. Nih ya teman-teman, kan aku nyariknya 3 kali, 2 juta, 21 juta sama 139 juta. Jadi yang 2 jutanya itu dimasuknya di tanggal 22, 21 juta masuk di tanggal 22. Namun yang terakhir hampir 139 jutanya masuknya tuh di tanggal 24 nih ya teman-teman. Jadi karena mungkin beda reksadana, maka beda juga transferannya atau periode yang dibutuhkan untuk kita nariknya ya teman-teman. Jadi kalau misal bagi teman-teman yang ragu invest di Bibit, ini udah terbukti ya teman-teman. Kalau misalnya aku invest di Bibit dan aku juga masih bisa menarik semua danaku ya teman-teman. Nah sekarang aku bakal nunjukin gimana sih cara kita bisa ningkatin bunga di EasyCash. Pertama kita buka aplikasinya dulu ya teman-teman. Dan di sini kita cek asetku adalah 178 juta. Total return yang udah aku dapat selama ini adalah 18 juta 474.958 dan yesterday return ada 56.000. Nah, jadi trik ini adalah trik yang bisa kamu gunakan kalau misalnya kamu udah punya dana cukup besar ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kamu berinvestasi kan ada terminnya dan ada persentase bunga yang bakal kamu dapatkan, teman-teman. 13%, 15%, 16, 17, 19%. Gimana sih caranya supaya kita bisa ningkatin bunga ini? Tapi trik ini tidak berlaku buat semua ya, teman-teman. Trik ini hanya bisa dimanfaatkan kalau misalnya kita udah memiliki dana dalam jumlah tertentu. Caranya adalah kamu ke bagian Me, kemudian kamu klik di bagian ini, teman-teman. Ada yang namanya VIP Platinum. Ini adalah peringkat kamu tergantung berapa banyak dana yang udah kamu berikan, teman-teman, udah kamu danai. Semakin kamu mendanai banyak, maka level kamu akan semakin tinggi, dan semakin tinggi level kamu, bonus yang kamu dapat bakal semakin banyak, teman-teman. Jadi kamu bisa pencet cek di sini. Nanti di situ ada stage-stage-nya nih. Kalau misalnya dana kita berapa, kita masih di VIP biasa, kemudian kita VIP Silver, VIP Gold, VIP Platinum, VIP Diamond. Nah, untuk saat ini dengan aku memiliki jumlah pendanaan sebanyak 178 juta yang sedang berjalan, yang sedang aku danai, aku berada di posisi VIP Platinum ya teman-teman. Dan dengan VIP Platinum ini aku ada beberapa bonus nih. Kupon ulang tahun, kupon member 10.000, kupon member 1%, kupon member 50.000. Yang ini masih belum ke-unlock. Dan aku bisa unlock yang kelima ini kalau misalnya aku udah mendapatkan VIP Diamond ya teman-teman. Jadi setiap stage ini bakal dapat perks-nya yang berbeda-beda. Kalau VIP biasa kan masih belum ada apa-apa nih. Kemudian di VIP Silver, kamu udah mulai dapat kupon ulang tahun. Kemudian di VIP Gold, kamu dapat kupon ulang tahun, kupon member 10.000, dan kupon member 1%. Dan VIP Platinum, kamu dapat kupon ulang tahun, kupon member 10.000, kupon member 1%, dan kupon member 50.000. Nah, kalau misalnya aku mau unlock yang terakhir, kupon member 150.000, aku harus mendapatkan VIP Diamond. Gimana cara dapetin VIP Diamond? Aku harus melakukan pendanaan minimal 500 juta ya teman-teman. Kamu bisa baca di sini. Kan aku udah punya pendanaan 178 juta. Dibilang kalau misalnya kamu mau dapat VIP Diamond, tambahkan pendanaan 321 juta. Artinya kalau misalnya kamu udah mendanai 500 juta, kamu baru mendapatkan VIP Diamond dan kamu bisa unlock yang terakhir ini. Nah, jadi gimana cara kita ningkatin persentasenya teman-teman? Nah, kita pencet di sini ya, kupon member. Kemudian kita pencet di claim ini. Tadi aku udah pencet claim sehingga aku udah mendapatkan kuponnya. Kalau misalnya kamu pencet ini, nih, kamu bisa baca kan claim ini, gain ini maksudnya adalah claim ya. Jadi kita bisa claim kuponnya. Kemudian kuponnya nanti bakal kita menggunakan untuk pendanaan kita berikutnya teman-teman. Tadi aku udah claim kupon yang ini 1%, makanya sekarang udah run out, artinya udah habis. Sehingga kalau teman-teman cek di bagian kupon, aku udah memiliki kupon 1% ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya aku mendanai, aku menggunakan kupon ini, aku bakal dapat bonus tambahan 1%. Kita ambil contoh aja ya teman-teman. Saat ini aku mau melakukan pendanaan deh. Aku punya balance 50.000 ya saat ini. Nah, oke, kita bakal melakukan pendanaan hari ini. Kita masukin 10 juta aja ya. Oh ya, ada juga salah satu teman kita yang bertanya, nih, waktu itu aku ngepost salah satu video, yaitu tentang cara perhitungan bunga di EasyCash, cara investasi di EasyCash, dan semacamnya. Terus ada komen dari salah satu teman kita, yaitu Bang Indra JT. Bang, di aplikasi saya top up-nya nggak muncul, hanya lewat Bank BCA saja. Ini pun saya coba nggak bisa. Aku bakal tunjukin gimana step by step-nya ya, teman-teman. Jadi yang pertama, kamu buka
buka ke tab yang kedua, yaitu aset. Kemudian kamu klik balance kamu. Saat ini aku punya balance 50.000 ya. Nah, kemudian kamu pencet top up, teman-teman. Setelah kamu top up, kamu masukkan jumlah yang ingin kamu masukkan ke EasyCash ini, teman-teman. Jadi karena kasusnya aku pengen masukin 10 juta, ya udah aku tinggal ketik aja 10 juta ya, teman-teman. Kemudian aku pencet top up. Setelah aku pencet top up, nanti akan keluar notifikasi seperti ini, di mana kita harus transfer dengan BCA virtual account, teman-teman. Ya udah, kita tinggal pencet copy kode ini. Kemudian kita ke BCA kita, yaitu BCA mobile banking ya. BCA mobile. Kemudian kita login seperti biasa. Kemudian kita pencet M transfer BCA virtual account. Kemudian kita langsung masuk ini, teman-teman. Langsung input nomor virtual account dengan angka yang tadi dikasih copy, teman-teman. Jadi kita tinggal paste di sini. Pencet OK, pencet send. Nah, setelah itu, nanti langsung ada detailnya. EasyCash lender, Daniel, total tagihan 10 juta. Total tagihan ini adalah angka yang tadi kita ketik. Karena aku ketiknya 10 juta, aku pengen masukin 10 juta. Maka dia pun total tagihannya 10 juta ya, teman-teman. Jadi kita tinggal pencet OK. Kemudian kita tinggal memasukkan PIN BCA kita seperti biasa, teman-teman. PIN BCA yang itu PIN yang akan kita gunakan kalau kita ingin melakukan suatu transaksi. Nah, setelah aku pencet OK, maka tagihannya pun udah terbayar ya, teman-teman. Jadi aku udah berhasil memasukkan 10 juta. Dan kalau misalnya kita kembali ke EasyCash-nya, itu biasanya kita harus menunggu selama beberapa saat, teman-teman, karena EasyCash ini mungkin masih sistemnya belum automatic atau gimana, aku nggak tahu, tapi di EasyCash kita perlu menunggu beberapa saat. Nah, sekarang balance-ku udah berhasil ya, teman-teman. Sekarang balance-ku udah menjadi 10 juta. Jadi kalau misalnya kamu di sini bertanya kenapa nggak bisa top up, mungkin kamu ada kesalahan dalam memasukkan virtual account-nya, atau juga kalau misalnya emang kamu udah top up, kamu udah berhasil mengirimkan danamu, terus danamu di BCA udah kepotong, aku rasa kamu perlu untuk kontak customer service-nya sih untuk bertanya gimana caranya. Soalnya harusnya kalau misalnya kamu melakukan dengan cara virtual account biasa, transfer virtual account biasa, harusnya nggak ada masalah dan itu akan secara otomatis diperiksa oleh mesin, teman-teman. Coba kalau misalnya nanti kamu masih ada masalah, coba nanti kamu coba tanya lagi, nanti aku coba bantu periksa ya, teman-teman. Jadi sekian ya, teman-teman, untuk Bang Indra JT, semoga ini bisa bermanfaat. Oke, jadi kita bakal ngeliat gimana sih cara kita memanfaatkan bonus 1% tadi ya, teman-teman. Setelah kita dapetin kupon, kan kupon kita ada 1% nih. Yaudah, kita tinggal melakukan pendanaan seperti biasa. Kita ke home. Kemudian kita pilih tenor mana yang pengen kita ambil, teman-teman. Dan semakin lama tenor yang kita ambil, maka bunga yang kita dapat bakal semakin tinggi. Nah, seperti biasa, aku bakal mendanai di pendanaan yang dalam jangka panjang, yaitu 360 hari, yaitu setahun. Karena aku terbiasa dengan pendanaan jangka panjang. Dan uang yang aku gunakan ini adalah uang dingin, yaitu uang yang tidak terpakai, teman-teman. Bukan uang panas ya. Kita tinggal pencet land di sini. Kemudian kita tinggal pencet land now. Nah, jadi kita tinggal masukkan jumlah 10 juta tadi, teman-teman. Tapi karena aku lagi ada bonus 50.000 ini, karena tadi emang ada sisa 50.000, maka aku akan masukin semua ya, teman-teman. Aku tinggal masukin 159,53. Jadi 10 juta 50.953. Dan bunga yang kita bakal dapat adalah 1.883.000 ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kupon, kita pencet kupon di sini, kita bisa ada pilihan untuk memasukkan kupon 1% yang tadi kita gunakan, teman-teman. Nah, karena aku udah memiliki kupon, maka aku akan menggunakan kupon tersebut. Dan kita lihat bunga yang kita dapat bertambah, teman-teman. Jadi dari 1.800.000 sekian sekarang jadi 1.900.000 sekian. Kalau misalnya kita nggak pakai kupon, nih kamu bisa lihat ya, angkanya adalah 1883, 1.883.000. Dan kita pakai kupon, bunga yang kita dapat 1.982.000. Kan lumayan, kita bakal dapat bonus 1% ya, teman-teman. Dan kalau misalnya pendanaan kita ini angkanya lebih gede, maka bunga 1% ini bakal semakin terasa lagi, teman-teman. Jadi yang fitur seperti ini kita harus manfaatin ya, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kamu bisa menggunakan kuponmu di saat kamu melakukan pendanaan besar. Itu bakal sangat membantu buat kamu nantinya. Dan pada akhirnya kamu bisa meningkatkan returnmu, teman-teman. Jadi dari 9% return jadi 20% return. Maka ini harus kamu manfaatin. Seperti biasa, kamu tinggal langsung select borrower. Dan kita gunakan metode yang waktu itu aku udah ajarin ya, teman-teman. Bisa cek video sebelumnya. Yaitu kita reload beberapa kali. Setelah kita mereload beberapa kali, kita akan mendapatkan banyak orang yang bisa kita danai. Kemudian kita hanya akan melakukan pendanaan terhadap orang-orang yang memiliki kredit score yang tinggi, teman-teman. Kalau misalnya kredit score yang rendah, kita nggak kasih. Kita hanya memberi pendanaan kepada orang-orang yang memiliki kredit score besar, dan juga kita bakal diversifikasi ke banyak orang ya, teman-teman. Dengan kita mendiversifikasi ke banyak orang, maka resikonya bakal semakin minim lagi, teman-teman. Dan ini udah sering kali aku katakan berkali-kali. Kalau misalnya kamu juga melakukan pendanaan besar, bisa juga dananya kamu pecah lagi. Jadi misal kamu mau mendanai sebanyak 40 juta. Ya udah, kamu bisa pecah dananya jadi 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Lalu setiap 10 jutanya kamu danai ke banyak orang. Dengan kamu melakukan itu, maka danamu akan jauh lebih tersebar lagi dan diversifikasinya akan semakin luas lagi. Dengan kamu melakukan itu, resiko yang sudah minim akan menjadi lebih minim lagi ya, teman-teman. Begitu trik yang udah aku lakukan selama ini, dan selama 2 tahun aku berinvestasi di EasyCash
podcast ini, aku belum mengalami yang namanya gagal bayar ya. Seperti yang dijanjikan TKB 100%-nya emang benar, aku belum mengalami gagal bayar. Tapi ingat, ini merupakan investasi yang tinggi resiko. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen investasi, tetap gunakan uang dingin dan juga jangan taruh semua dana kamu di sini. Kamu hanya taruh sebagian dana kamu ini untuk jadikan diversifikasi aja, teman-teman. Kalau misalnya instrumen yang lebih aman, contohnya reksadana, itu nggak apa-apa kalau kamu mau taruh yang dana yang lebih gede, teman-teman. Nah, biasanya aku memberikan orang yang memiliki credit score mungkin lebih dari 0,5 atau 0,6 ya, teman-teman. Dengan aku memberikan pinjaman pada orang yang memiliki credit score besar, maka peluang untuk danaku bisa dikembalikan akan semakin besar, teman-teman. Dan dengan melakukan itu, kita otomatis kita bisa minimalisir resiko kita, yaitu resiko gagal bayar ya, teman-teman. Nah, jadi udah selesai, aku tinggal pencet confirm aja. Setelah aku confirm, pendanaan akan selesai, pendanaan akan segera diproses. Oh, ini ada fitur baru, mungkin ini karena udah diupdate ya, teman-teman, di mana kita harus menandatangani perjanjian kalau misalnya kita ingin melakukan pendanaan di sini. Jadi kita tinggal pencet sign doang, lalu kita berikan tanda tangan kita, kemudian kita pencet confirm sign, dan kamu harus pastikan kamu udah centang tanda yang di bawah ya, yaitu kamu udah membaca semuanya. Dengan kamu beres melakukan pendanaan, udah deh, dana kamu berhasil masuk, dan sekarang pendanaan yang aku telah lakukan adalah 188 juta. Nah, jadi sekian ya teman-teman untuk gimana cara kita untuk bisa mendapatkan bonus 1% atau bonus yang bisa kita klaim kalau misalnya kita menggunakan kupon yang kita bisa ambil, teman-teman, di sini ya, teman-teman. Jadi ke bagian me, lalu ke bagian klaim kupon ini. Nah, aku juga mau menjawab ada salah satu komen di channelku yang bertanya seperti ini. Aku mau menjawab satu pertanyaan ini, yaitu waktu itu aku sempat menjelaskan tentang gimana cara aku melakukan diversifikasi dana 2 miliar. Kemudian dari 8899 YJH, beliau berkata bahwa thanks, sangat jelas dan bantu untuk diversifikasinya. Semoga Tuhan membalas kebaikan saudara. Terima kasih juga udah mampir ke channel ini. Aku juga mendoakan yang terbaik buat kamu ya. Beliau berkata, oh ya, mau minta pendapat, apakah Easy Cash menurut saudara masih aman untuk 1 tahun ke depan? Terima kasih. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ini, aku bakal ngejabarin dulu ya, teman-teman. Easy Cash punya beberapa kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihannya adalah Easy Cash itu udah berizin, udah diawasi OJK. Kalau kamu pengen tahu gimana cara ceknya, kamu bisa ke Google, terus kamu ketik aja P2P Lending OJK. Nanti kamu bisa download PDF-nya, kamu cek apakah perusahaan P2P Lending yang kamu pengen danai, apakah sudah diawasi oleh OJK atau hanya terdaftar, kamu bisa cek. Dan Easy Cash itu udah berizin dari OJK ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, yaitu memiliki TKB 90 yang sangat tinggi, yaitu TKB 90 100%. Yang artinya, selama 90 hari ke belakang, Easy Cash belum pernah ada yang gagal bayar. Bukan berarti gagal bayar semua peminjam berhasil mengembalikan uang, tapi yang dimaksud nggak ada gagal bayar di sini adalah Easy Cash berhasil mengembalikan semua dana ke para lendernya atau para investornya. Tapi kalau misalnya gagal bayar, aku rasa pasti aja ada yang borrower yang gagal bayar. Cuman kalau misalnya perusahaan tetap bisa mengembalikan uang investor, maka dianggapnya nggak gagal bayar ya, teman-teman. Tetap dianggap TKB 90-nya tuh 100%. Terus juga Easy Cash memiliki asuransi kredit, dan asuransi kreditnya itu bernama, teman-teman bisa cek ke bagian home, lalu di sini ya, Intra Asia Insurance. Oh, ini cuman ada notifikasi karena dana 10 juta kita telah diterima. Terima kasih untuk, nggak apa-apa ya teman-teman, itu yang tadi. Jadi asuransi ini menjamin dana pokok kita, teman-teman. Kemudian salah satu hal positif dari Easy Cash lagi adalah Easy Cash ini memiliki bunga yang tergolong tinggi banget ya, teman-teman. Untuk suatu instrumen investasi ini termasuk tinggi banget. Kalau kamu bisa menghasilkan 20% per tahun secara konsisten, itu dalam jangka panjang kamu juga bisa mencetak kekayaan yang luar biasa banget ya, teman-teman. Salah satu yang bagus lagi dari Easy Cash adalah pendanaannya itu ada banyak termin, sehingga ini bener-bener fleksibel banget. Jadi kamu bener-bener bisa memilih berapa lama lagi dana ini akan dipakai, teman-teman. Kamu bisa menyesuaikan ini dengan tujuan keuangan kamu. Contohnya misalnya kamu pengen jalan-jalan ke Bali dalam 6 bulan lagi. Ya udah, kamu bisa aja ambil yang periode 180 hari. Jadi pas kamu nanti udah mau jalan-jalan ke Bali, uangnya udah siap, teman-teman. Atau kamu punya rencana dalam 1 tahun lagi aku mau nikah. Ya udah, kamu taruh uang dari sekarang, kamu taruh di periode 360 hari yang 19%. Selama 1 tahun, uangnya bakal mateng ya, teman-teman. Dan kita bakal menerima uang beserta bunganya. Dan ini sifatnya bagus banget karena fleksibilitas ini adalah sesuatu yang penting banget ya, teman-teman. Kita bisa nyesuaiin dengan tujuan keuangan kita. Nah, kelemahannya apa? Yaitu kelemahannya yang pertama adalah high risk, di mana investasi yang bersifat P2P lending konsumtif, di mana dana kita diberikan untuk pinjaman konsumtif, ini adalah investasi yang high risk atau resiko tinggi. Karena pinjamannya bukan untuk produktif, pinjamannya bukan untuk usaha atau bukan untuk bisnis, teman-teman. Bukan untuk sesuatu yang produktif. Kemudian kelemahan kedua adalah terkadang bunganya itu bisa fluktuatif ya, teman-teman. Bunganya kadang bisa naik, bisa turun. Kenapa bisa begitu? Ini tergantung sama jumlah dana yang sedang tersedia di Easy Cash ini, teman-teman. Kadang kalau misalnya mereka lagi kurang dana dari para lender, mereka ada banyak borrower tapi dana dari lendernya kurang, ya udah mereka bakal adain promo yang gila-gilaan buat narik pendana supaya nanti
orang-orang pada mendanai dan akhirnya mereka bisa memenuhi kebutuhan dana ya teman-teman. Terus kalau misalnya lagi kebanyakan dana, mereka lagi dananya banyak nih, lendernya banyak, tapi mereka kekurangan borrower, mereka akan nurunin bunga, kemudian mereka memberlakukan kuota pendanaan teman-teman. Sehingga para lender jadi sebagian nggak gitu mau masuk karena istilahnya tuh mereka mengusir secara halus ya teman-teman. Mereka mengusir lender secara halus. Itu tujuannya supaya mereka bisa nyeimbangin lagi jumlah pendana dan juga jumlah borrower teman-teman. Nah tapi sebenarnya itu bukan masalah yang berarti sih, karena itu berarti nunjukin kalau perusahaannya sehat kan. Karena mereka untuk berusaha membalance antara lender dan juga borrower. Karena kalau misalnya salah satu pihak lebih banyak, maka pendananya nggak bakal seimbang teman-teman. Nanti bisa ada misalnya lender yang nganggur dananya, atau kalau borrowernya kebanyakan nanti ada yang nggak mendapat pinjaman. Nah terus kalau misalnya teman-teman pengen tahu latar belakangnya dari perusahaan ini adalah Fintopia Indonesia. Mereka adalah anak perusahaan dari Fintopia INC yang berasal dari Beijing, China. Dan sebenarnya perusahaannya itu nggak hanya di Indonesia teman-teman, tapi udah punya cabang di Brazil, di Thailand, Filipina, dan Jepang. Dan kemudian perusahaan pusat yang berada di China itu termasuk dalam 30 fintech terbaik pada salah satu media survei yang ada di China ya teman-teman. Dan katanya sih merupakan P2P lending terbaik kedua dalam bidang yang konsumtif ini atau pinjaman konsumtif. Dan juga kedepannya menurut info yang aku dapat, mereka bakal mulai masuk ke ranah produktif juga ya teman-teman. Jadi mereka nggak hanya berkutat di bidang konsumtif seperti yang sekarang pinjamannya pinjaman konsumtif, tapi nanti mereka bakal masuk ke ranah produktif juga. Menurutku itu adalah suatu hal yang baik juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya sesuai dari pertanyaan 8899 ini IJH, kalau misalnya kamu tanya ini aman atau enggak untuk investasi, kalau menurut aku pribadi sih aman-aman aja. Tapi tetap teman-teman, aku nggak bisa menjamin 100%. Karena pada akhirnya kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di masa depan teman-teman. Dan juga kalau misalnya sesuai pertanyaan, 1 tahun ke depan bagaimana? Nah kalau untuk 1 tahun ke depan, menurutku itu horizonnya terlalu lebar ya teman-teman. Itu waktu yang terlalu panjang untuk bisa menjamin apakah masih aman atau enggak. Karena dalam beberapa bulan aja sebenarnya bisa banyak banget hal yang udah terjadi kan teman-teman. Nah tapi aku pribadi sih melakukan pendanaan semua yang 1 tahun juga sih. Kalau menurutku pribadi itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah hanya tingkah kita atau langkah yang kita ambil sebagai seorang investor. Jadi alangkah baiknya kita sebagai investor juga tetap punya langkah antisipasi kalau emang nanti perusahaannya bakal bangkrut teman-teman. Karena pada akhirnya kita nggak bisa menjamin performa di masa depan bakal ngikutin performa di masa lalu. Jadi performa masa lalunya udah bagus banget pun, udah gemilang pun, bukan berarti nanti di masa depan bakal terjadi lagi hal yang sama ya teman-teman. Dan aku sebagai investor, aku lebih memiliki pandangan yang skeptis, dimana aku selalu mikir, wah gimana sih kalau misalnya nanti bakal terjadi skenario terburuk atau perusahaannya bangkrut atau gimana. Yang penting kita udah siapin antisipasinya. Jadi kita udah siapin kalau misalnya resiko terburuknya terjadi, kalau misalnya gagal bayar. Kita harus siapin gimana caranya kalau misalnya nanti pendanaan kita di easy cash pun gagal, portofolio kita tetap nggak masalah teman-teman. Caranya gimana? Caranya dengan melakukan diversifikasi. Teman-teman bisa cek video aku yang sebelumnya. Dengan kita melakukan diversifikasi itu kita udah minimalisir resiko ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya manajemen porto yang bagus, itu bakal ngebantu banget buat kita sebagai para investor. Apalagi buat kita yang mainnya defensif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saranku pribadi, menurutku boleh kamu invest di sini. Cuman satu hal yang perlu kamu ingat adalah kalau mau invest di sini, jangan taruh sebagian besar dari porto kamu. Karena kalau misal kamu taruh sebagian besar dari porto kamu, ini bisa jadi high risk banget ya teman-teman. Bisa jadi tinggi resiko banget. Kalau misal kamu mau invest, sebaiknya taruh sebagian porto kamu dan ini jadiin sarana untuk diversifikasi aja. Contohnya misalnya kamu punya dana 1M, bolehlah kamu taruh 50 juta atau 100 juta di platform ini. Boleh kamu taruh 5%, 10%, 15% di platform ini. Jangan sampai semua dana kamu 100% kamu masukkan ke easy cash teman-teman. Waduh, itu bahaya banget. Nanti kalau misalnya easy cash kenapa-napa, langsung habis semua dana kita. Istilahnya kita nggak boleh taruh telur kita dalam satu keranjang ya teman-teman. Kalau keranjangnya jatuh, pecah semua telur kita nanti. Itulah kenapa kita harus melakukan yang namanya diversifikasi. Jadi kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya pertanyaan ini apakah aman untuk 1 tahun ke depan, jujur aku pribadi aku nggak bisa menjamin, karena ini adalah sesuatu yang benar-benar di luar kontrol kita ya. Yang bisa kita lakukan hanya kita berusaha untuk minimalisir resikonya aja. Jadi kalau misalnya nanti terjadi apa-apa, amit-amit bakal terjadi, kita nggak bakal rusak teman-teman porto kita. Kita tetap bisa survive dan keuntungan dari platform investasi lain bisa mengcover kerusakan yang terjadi akibat gagal bayar di satu platform ini. Jadi yang penting kamu jangan taruh semua dana kamu di sini ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga beberapa pertanyaan tadi bisa terjawab. Nanti aku juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lain di video yang lain. Karena kalau misalnya aku jawab semua, nanti videonya bisa 2 jam nanti teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen support channel ini, teman-teman bisa juga menggunakan kode referralku ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen cek kode referralku, teman-teman bisa ke bagian ke video aku yang manapun. Biasanya aku udah tulis di kolom deskripsi. Ini kamu cek di kolom deskripsi
deskripsi ada yang namanya tulisan referral di situ. Itu ada kode referral yang bisa kamu gunakan saat kamu ingin mulai investasi. Dengan kamu menggunakan kode referralku, nanti kamu juga bakal dapat bonus, teman-teman. Kamu dapat bonus, aku dapat bonus. Jadi ini simbiosis mutualisme di mana kamu untung, aku untung. Nanti bonus yang kamu dapat itu kamu gunakan aja buat investasi lagi supaya bisa ningkatin performa investasi kamu ya, teman-teman. Nanti bonus yang aku dapat akan aku gunakan untuk meningkatkan kualitas video di channel ini supaya lebih bisa mengedukasi lebih banyak orang lagi, teman-teman. Nah, bagi ada pertanyaan kamu bisa tulis di kolom komen, nanti aku respon lagi kalau misalnya aku tahu jawabannya ya, teman-teman. Akhir kata, semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman semua, dan jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.